3.4 dan 4.4, kita di sini akan membahas pengertian magnet. Magnet adalah benda yang dapat dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet terkuat pada di kedua kutubnya. Nah, ini kutubnya ada kutub S atau South yang artinya kutub selatan, dan kutub N, North, yaitu kutub utara. Biasanya magnet, apalagi magnet batang seperti ini, dia dibedakan ada dua warna. Biasanya warna yang digunakan itu merah dan hitam. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk magnet. Bentuk-bentuk magnet ada 5 bentuk magnet yang akan dibahas. Nah, yang pertama ini magnet berbentuk huruf U. Nah, magnet berbentuk huruf U ini biasanya disebut juga magnet ladam karena menyerupai sepatu kuda. Nah, selanjutnya di sini ada magnet cincin. Kenapa disebut magnet cincin? Karena dia bentuknya bulat. Nah, selanjutnya di sini ada magnet batang, bentuknya seperti batang coklat ya, Nak. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada magnet tabung. Kenapa disebut magnet tabung? Karena berbentuk dia bulat, tapi bulatnya panjang gitu, bukan bulat melingkar seperti magnet cincin. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada magnet jarum. Nah, magnet jarum ini biasanya kita temukan pada kompas. Selanjutnya Bapak bahas yaitu sifat-sifat magnet. Yang pertama, kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan tolak menolak. Nah, selanjutnya yang kedua juga kutub magnet yang berbeda-beda jenis atau tidak senama jika didekatkan akan tarik menarik. Nah, selanjutnya sifat yang ketiga, gaya tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub-kutub magnet. Ya, dan sifat yang keempat yaitu magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel. Nah, di sini juga ada gambarnya nih. Apabila kutub magnet U didekatkan dengan kutub magnet U, maka dia akan tolak menolak. Ya, dia tidak akan bersatu nih kalau sama-sama kutub magnetnya U dan kutub magnet U didekatkan. Tapi apabila kutub magnet U dengan kutub magnet S didekatkan, maka yang terjadi adalah tarik menarik dan akan nempel ininya magnetnya. Nah, sekarang bagian terakhir di pembahasan IPA yaitu soal evaluasi IPA. Soal evaluasi IPA ini ada di buku tema 5 halaman 8. Di sana ada 4 soal. Soalnya yaitu yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang magnet? Kemudian yang kedua, apa saja jenis magnet yang kamu ketahui? Yang ketiga, apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan. Nah, yang terakhir, jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Silakan boleh dikerjakan di buku tema 5-nya langsung, dan nanti jawabannya dikirim ke guru kelas masing-masing. Pembelajaran kedua yaitu muatan PKN. Kita akan membahas KD 3.3 dan 4.3. Materi yang akan kita pelajari yaitu contoh keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Nah, contohnya apa saja? Nah, ini jenis pekerjaannya dibagi dua ya, Nak. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya tukang bakso, tukang mainan, tukang perabot, dan tukang kayu. Nah, ini penjual yang menghasilkan barang. Dan selanjutnya yaitu kita membahas tentang pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya dokter, pengacara, dosen, supir,
dan tukang cukur rambut. Selanjutnya kita akan membahas tentang sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pemilik wirausaha. Ini sudah dibahas pada pertemuan selanjutnya, namun Bapak akan bahas kembali. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Pada prinsipnya, misalkan kita di jalan nih, ketemu di seberang kiri ada tukang gorengan, kemudian di seberangnya lagi ada tukang gorengan. Padahal itu kan sama jenis yang dijualnya, tetapi pada prinsipnya ingatlah, meskipun barang yang dijual sama, tetapi rezeki setiap orang itu berbeda-beda. Nah, yang kedua, bekerja keras untuk memajukan usahanya dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik itu seperti apa? Contohnya kalau misalkan kita menjual produk barang, jadi kita harus tetap menjaga produk barang kita. Misalkan kita menjual kopi nih, rasanya banyak yang suka. Nah, otomatis kita harus menjaga kualitas kopi yang kita jual. Selanjutnya, prinsip atau sikap yang ketiga yaitu melakukan persaingan usaha secara sehat. Ya kan, kalau zaman dulu terkenal tuh, wah ada bakso nih rame, biasanya orang-orang menyangka ada gimanain seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Zaman sekarang kan lebih baik banyakin promosi-promosi di media sosial, ataupun kita promo di reklame atau bisa melalui brosur seperti itu. Kemudian yang keempat, pantang menyerah saat menghadapi hambatan. Nah, contohnya misalkan saat pandemi seperti ini, banyak sekali hambatan, apalagi para pedagang merasa karena para konsumennya berada di rumah, mereka kadang hasil dari jualannya kurang banyak gitu. Seperti biasanya misalkan pendapatannya, misalkan tukang bakso setiap hari pada hari normal itu dapat misalkan penghasilan bersihnya 5 juta, tetapi pada saat pandemi seperti ini penghasilannya menurun karena konsumennya jarang datang ke tempat baksonya. Nah, saat seperti ini semoga kita kalau jadi pengusaha tidak menyerah dan selalu mengadakan inovasi-inovasi baru. Contohnya kalau misalkan konsumennya malas untuk datang ke tempat kita, ya kita menyediakan misalkan di GoFood atau GrabFood seperti itu, sehingga dapat memudahkan orang mencicipi atau mengkonsumsi apa yang kita jual. Kemudian yang kelima, tidak sungkan untuk meminta bantuan orang lain ketika membutuhkan pertolongan. Nah, ini yang penting kitanya jujur. Ya, kalau kita jujur, orang lain dapat memberikan bantuannya kepada kita. Sikap terakhir yang harus dimiliki oleh pemilik wirausaha yaitu selalu mengembangkan usahanya sesuai perkembangan zaman. Nah, ini apalagi saat pandemi seperti ini ya, orang-orang malas keluar rumah, jadi kebanyakan para konsumen itu ingin diam di rumah, tapi makanan yang dia inginkan langsung ada di depan rumah. Ya, biasanya para pedagang ini dia memasang GrabFood atau GoFood seperti itu, jadi nanti makanan diantar oleh abang Gojek atau Grab ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada teks tentang suatu kesuksesan seseorang, namanya Reza Nur Hilman. Baik, kita sama-sama baca ya. Ini ada di buku tema teksnya ya. Judulnya Kerja Keras yang Berbuah Kesuksesan. Terlahir dari keluarga yang kurang mampu membuat Reza Nur Hilman harus berpikir keras membantu kehidupan keluarga. Di tengah himpitan ekonomi keluarga, suatu hari Reza mengambil keputusan untuk menjual keripik singkong. Keberanian untuk menjadi penjual keripik singkong yang terkesan murahan dan dianggap sebagai makanan tradisional perlu diacungi jempol. Gagasannya dalam mengolah keripik singkong ternyata mampu membuat makanan kecil tersebut digemari dan mempunyai nilai jual lebih. Produk tersebut bahkan berhasil mendunia.
Kesuksesan yang diraih Reja adalah berkat kerja kerasnya. Pria berusia 24 tahun ini memulai berusaha dari nol. Sekarang penghasilan yang diperoleh Reja menembus miliaran rupiah. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, tapi untuk mencapai diperlukan kerja keras dan keyakinan. Baik, selanjutnya kita langsung ke soal evaluasi PKN. Ada di buku tema 5 halaman 36-37. Jumlahnya